Halo semua, back again. And aku di sini kembali hanya untuk membahas salah satu anime yang kalau bisa dibilang baru saja tamat sih ya. Karena baru tamat, mungkin video ini nggak akan sepanjang seperti jumlah episodenya, yaitu 13 episode. Yang ingin gue bahas ini adalah gue nge-review anime Maugakuin Futegi Gousha. Dan sebelum gue lanjut ke video ini, gue sudah bikin sebenarnya videonya, tapi gara-gara hak cipta jadinya gue hanya bisa menampilkan tampilan-tampilan seadanya aja, ilustrasi videonya cuma seadanya aja, dikarenakan yaitu hak cipta atau copyright dari pihak studio yang tidak mengizinkan kepada konten kreator untuk menggunakannya sekarang. Mungkin masih terlalu cepat ya. Dan mungkin ada juga yang berhasil lolos itu karena motongnya jago gitu ya, di zoom besar-besar sampai nggak kedetek robot gitu. Itu mah bebas. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, Maugakuin Futegi Gousha itu sudah tamat dan menayangkan 13 episode. Rating terakhirnya di My Anime sudah 7,47. Ya, gua nggak tahu sih untuk para elit-elit di luar sana atau wibu-wibu yang sudah sepuh banget mengatakan bahwa menjadikan My Anime itu patokan anime bagus atau bukan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpikir. Gua nggak tahu ya. Tapi rating 7,47 apakah layak untuk diberikan kepada anime seperti Maugakuin Futegi Gousha? Bagi gue pribadi adalah Maugakuin Futegi Gousha layak mendapatkan rating 8. Itu dari gue pribadi. Dan kenapa gue mengatakan layak mendapatkan rating 8? Itu karena satu, konsepnya itu beda gitu ya. Konsepnya tetap sama seperti yang lain. Raja Iblis, satu. Yang kedua harem. Yang ketiga super power gitu kan. Tapi di sini ada perbedaan yang mencolok. Alasan dia super power udah jelas ya, dia adalah raja iblis yang berenkarnasi. Lalu kenapa dia harem? Sudah jelas, karena dia ganteng gitu lah. Kalau tampang harem kingnya itu macam-macam si Nazarik lah, macam-macam si Kazuya lah, macam si Rito lah, itu harem king yang mukanya nggak ganteng gitu loh. Jadi wajar aja Anos itu jadi harem king karena dia keren, kece, cool, ganteng, suaranya pun nggak ada alasan gitu dia nggak jadi seorang harem king. Itu adalah sebuah hal yang sangat sederhana banget yang bisa kita pikirkan untuk menilai sebuah anime gitu ya. Jalan ceritanya pun dibilang unik, sangatlah unik gitu ya. Dia berenkarnasi hanya ingin melihat apakah kedamaian yang telah dia korbankan itu tentang dengan darahnya sendiri itu benar-benar terrealisasikan. Ternyata adalah yang terjadi itu dia malah dilupakan karena salah satu musuhnya di masa lalu yaitu pahlawan kanon itu melakukan satu hal yang nggak bisa gue sebutin karena berakibat spoiler. Jadi di sini nggak ada spoiler coy. Selamat Anda menonton videonya tanpa mengetahui spoiler apapun. Kita lanjut ke reviewnya aja. Review itu pertama kita dari segi animasi. Segi animasi yang dibuat oleh Silverlink itu sudah seperti beberapa anime mereka kebanyakan. Tapi yang paling mirip dengan animasi Maugakuin Futegi Gousha itulah anime mereka 5 tahun silam, yaitu Rakudai Kishi no Cavalry. Ketika gue nonton Maugakuin Futegi Gousha, gue juga maraton anime Rakudai Kishi no Cavalry versi Blu-ray Disc-nya ya. Dan gue bandingkan ternyata banyak sekali kemiripan, kebanyakan itu ada di transisi. Dan ketika gue ngecek direktur, ternyata orang yang sama. Dan ini menjadikan gue hal yang sangat nostalgia kalau teman-teman nonton Rakudai Kishi no Cavalry. Satu karena mungkinnya transisi yang mirip, yang kedua adalah sama-sama tokoh utamanya ganteng gitu ya. Tapi untuk masalah waifu gue lebih pilih Stella di Rakudai Kishi karena susunya gede. Oke, yang berikutnya adalah dari segi art design. Sudah pasti art design dari Maugakuin Futegi Gousha ini mengikuti light novel, dan juga seluruh penggemarnya itu menginginkan desain seperti komiknya. Bagi teman-teman yang belum tahu, manga dari Maugakuin Futegi Gousha itu sedang terhenti di chapter 13, mungkin gara-gara animenya mau tayang. Tapi yang harus teman-teman sadari adalah segeralah baca komiknya, karena akan ada melihat bagaimana gantengnya si Anos Voldigot gitu ya. Ini mending gue liatin aja kali ya, langsung spoiler aja manga. Betapa gantengnya Anos Voldigot dengan desainnya. Yap, desainnya jauh lebih garang di komik ya. Di komik tuh dia lebih ganteng gitu loh. Dan memang harapan para pembacanya atau para pembaca penikmatnya itu mengharapkan kalau nanti desain karakter dari Maugakuin Futegi Gousha itu ngikutin yang komik. Tapi ya mustahil ya. Kenapa mustahil?
Karena bukan original source, bukan sumber adaptasi. Sumber adaptasi tetaplah novel ya. Tetaplah novel. Mau bagaimanapun tetaplah novel. Karena itu yang dibeli hak lisensi paten untuk dijadikan sebuah anime. Tapi apabila menjadikan desain karakter komik itu menjadi desain karakter tetap di animenya, oh, sudah pasti tambah keren aja gitu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang orang di baliknya, studio Silverlink. Silverlink adalah sebuah studio besar yang sudah menggarap banyak sekali anime isekai. Kenja no Mago, Isekai wa Smartphone, Death March, lalu dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Tapi yang harus kita garis bawain adalah kebanyakan anime-anime mereka itu adalah anime-anime yang cuman anime biasa-biasa aja. Dan sudah pasti salah satu adalah harem. Kebanyakan anime mereka tuh harem. Sejak zamannya Bakato Test ya sampai sekarang, gue melihat itu anime-anime buatan Silverlink itu rata-rata harem. Jadi hal yang bisa gue simpulkan dari pengalaman mereka membuat anime harem adalah itu, satu, heroinnya itu dibuat sangat baik sekali oleh Silverlink ya. Lu lihat sendiri lah, heroin di anime Mahouga Futegi Gausha itu sebenarnya memberikan daya tarik yang membuat lo betah pantengin mereka berlama-lama. Misha, Sasha, dan Misa lagi gitu, Eleanor dan lain-lain. Itu kan karakter-karakter wanita yang ada di anime Mahouga Futegi Gausha. Dan mereka itulah hasil perancangan yang sangat luar biasa dari pihak produser yang benar-benar tahu bagaimana cara menjual waifu ya. Mereka jago jualan waifu ya selama ini gitu loh. Berikutnya, pengisi suara. Sebenarnya gue rada kaget juga pemilihan pengisi suara Anos Voldigot itu adalah suami dari Lisa. Tahu Lisa? Ya. Lisa yang gue maksudnya lah yang nyanyikan opening Kimetsu no Yaiba gitu kan. Lisa tuh terkenal gara-gara opening Kimetsu no Yaiba. No debat ya, no debat. Bukan ngisi Angel Beats, bukan ngisi Sao, bukan ngisi Mahoka no Retosei, tapi terkenal gara-gara dia ngisi opening Kimetsu no Yaiba. Oke. Itu yang dikatakan oleh para orang-orang elit di sosial media, apalagi di grup-grup elit Facebook gitu ya. Pemilihan ini adalah pemilihan yang gue agak kagetkan. Kenapa? Karena bukannya nggak cocok, tapi mungkin tidak terlihat seperti anak SMA suaranya gitu ya. Karakteristik suara yang cukup berat itu membuat gue merasa ini Anos ini bukan kelihatan kayak anak sekolahan, tapi kelihatan kayak dan emang pengisi suara juga gitu ya. Tapi kan kita kan melihat dari sisi yang lebih santainya aja, yaitu adalah sisi kebadasan ya, kekerenannya. Kalau pengisi suaranya lembek-lembek macam Peter Grill kan, pengisi suaranya kan lucu tuh Peter Grill kalau tahu animenya kan. Kalau kayak gitu maka nggak kelihatan sangar gitu. Di sini adalah pengisi suaranya itu mengedepankan kesangaran dari karakter tersebut. Dan itu sukses membuat gue terpukau karena memang dari awal gue percaya anime ini tuh bakal diadaptasi dengan sangat bagus. Itu dari sisi Anos Voldigot. Lalu dari sisi pengisi suara karakter-karakter lain, pengisi suara Lei adalah pengisi suara yang masih baru di dunia Praniman. Tapi bukan baru di dunia Praniman, sudah senior ya, Lei Glanzoli atau apa namanya gitu ya. Itu cukup senior sekali di dunia Praniman. Jika teman-teman tahu anime Lock Horizon, anime Tensura atau Tensei Star Slam Dataken, di anime Tensura dia malah ngisi openingnya. Sadar nggak? Ya, semoga teman-teman sadar ya. Yaitu Om Terashima Takuma. Kalau nggak salah dia pengisi suara dari Lei Glanzoli. Tetapi untuk Misa dan Sasha dan juga karakter-karakter wanita lainnya itu malah pengisi suaranya masih baru. Dan untuk pengisi suara Sasha itu malah ngisi ending dari anime Mahouga Futegi Gausha. Dan untuk pengisi suara dari ayah dan ibunya Anos, ayahnya gue kurang tahu, tapi gue tahu banget suara ibunya siapa, yaitu adalah Toyosaki Aki alias pengisi suara Keon dan juga pengisi suara Shincho no Yusa. Itu sangat perfect ya, pengisi suara emaknya itu perfect dari segala sisi. Gue no nego banget, no debat, itu perfect kalau pengisi suara emaknya itu. Lalu bagaimana dengan karakter-karakter baru, Misha, Sasha, yang pengisi suaranya itu masih ya bukan senior banget itu. Pertama adalah, kalau gue berani jujur, masih banyak banget pengisi suara yang lebih cocok gitu ya. Tapi karena di sini kita bahas sisi bisnis ya, mungkin karena pengisi suara yang masih baru itu ya nggak mahal-mahal amat lah ya. Jadi tetaplah dipilih yang ada saja gitu. Tapi itu nggak salah sama sekali. Hasilnya kita bisa melihat adalah karakternya tuh bener-bener hidup gitu ya. Soalnya gue selama ini melihatin pengisi suara baru itu jarang banget yang bisa menghidupkan karakter. Gue banyak sekali kecewa. Terakhir kali gue mencabut kata-kata gue tuh ketika Kaguya Shinomiya diisi oleh pengisi suara yang bukan senior banget gitu ya, yaitu Koga Aoi, dan itu paling sukses menurut gue ya.
ngisi suara anime itu ya Kaguya Shinomiya. Dan memang sih kalau pengisi suara baru yang ada di anime Maugoken Futeki Gausha yang menjadi nyawa dari para heroinnya itu bukanlah yang terbaik sebenarnya. Gitu aja sih yang bisa gue kasih tahu. Bukan terbaik ya. Gue masih berharap nama-nama seperti contohnya siapa ya? Emi Fukada gitu jadi pengisi suara. Oh jangan. Oke, lanjut ke sisi yang cukup menarik untuk dibahas, itu opening dan ending. Openingnya mirip Fate. jujur. Gue nonton Fate seri mana gitu ya, kalau nggak salah Babylonia yang di Grand Order. Kenapa kok rasa-rasa mirip ya? Dan juga semuanya itu terlihat ada sisi-sisi yang samanya gitu di setiap openingnya. Tapi ya udahlah bodo amat lah ya, mungkin gara-gara miripnya dikit doang, serius dikit doang. Dan itu bukan hal yang harus kita bahas. Yang kita bahas adalah bagaimana kualitas dari opening itu sendiri. Openingnya ini dinyanyikan oleh dua orang yang berbeda dengan lagu yang sama. Yang pertama adalah band Civilians ya, band Civilians. Yang kedua dinyanyikan oleh Anos Voldigot itu sendiri. Buset bro, saking OP-nya cuy. Anos Voldigot itu yang ngisi openingnya. Dan sangatlah sangar gitu. Openingnya tuh sangar karena apa? Dia band rock gitu ya, cocok sekali dengan animenya. Dan sebenarnya pemilihan penyanyi cewek atau cowok atau suara cewek atau cowok itu nggak masalah bagi gue. Yang penting itu adalah nanti ritme dari musiknya gitu loh. Kalau nanti malah musiknya itu kayak santuy-santuy kayak openingnya Little Bass Terapak Lanat gitu kan nggak kelihatan sangar lagi gitu animenya gitu. Nonton anime episode pertama kan, openingnya santuy banget gitu kayak openingnya Klanat, openingnya Charlotte, openingnya Angel Beats gitu kan. Nggak jadi ya, gue bakal ngira nih anime drama ini jangan-jangan, bukan anime action. Pemilihan penyanyi ending yang sebenarnya agak beresiko karena endingnya dinyanyikan oleh seiyunya sendiri, yaitu seiyu dari Misa. Dan seperti yang teman-teman tahu, Misa itu adalah karakter yang pengisi suaranya pun juga masih baru gitu. Jadi seiyu baru sudah ngisi animenya, ngisi juga endingnya gitu. Apakah jelek-jelek banget? Enggak. Dan tetap aja rock ya, ritmenya pun atau genre dari endingnya juga masih rock gitu. Gue kira nanti akan ke genre soul atau genre pop, enggak, masih rock juga. Dan dari situ gue dapat sebuah kesimpulan, ini anime memang desain dengan sangat sangar gitu ya. Oke, yang terakhir harus gue bahas adalah alur. Alur di sini adalah paling penting. Apakah menurut teman-teman alur dari cerita ini sudah pas? Ya, menurut gue ada satu hal, ini udah ngikutin novel dengan baik. Tapi kalau gue pribadi itu adalah kecepatan gitu, kecepatan atau apapun itu bebas, serah bagaimana teman berpikirnya. Cepat yang masuk di sini adalah kehidupan sekolahnya itu menjadi genre school itu nggak terlalu kelihatan gitu loh. Aku juga lihat-lihat banget ini kapan belajarnya gitu. Genrenya school nggak pernah belajar. Yang ada ngerjain tugas, lalu latihan bareng gitu. Gue bingung bagaimana sih pembelajaran di kelasnya itu. Memang ada beberapa bagian itu yang memperhatikan seperti itu, tapi itu kurang untuk menjadikan ini anime dengan genre school. Banyak-banyaknya itu mengenalkan bagaimana kehebatan dari Anos itu sendiri. Emang sangar sih Anos itu. Tapi jangan sampai diperhatikan terlalu banyak itu karakternya gitu. Ya akhirnya jadi seperti ini kan. Ada beberapa genre yang kurang kelihatan. Contoh berikutnya fantasi gitu. Genrenya emang fantasi, dunia fantasi. Tapi secara langsung kita nggak lihat seperti monster-monster fantasi yang menjadi unsur-unsur dunia fantasi gitu ya. Ataupun hal-hal lainnya yang harusnya memang hanya ada di genre fantasi. Ya memang sih ada dungeon gitu kan. Tapi dungeonnya itu cuma sebuah istana gitu loh. Sisi fantasi yang kelihatan banget tuh kan kalau kita monster-monsternya aja. Misalnya ada naga, ada apa gitu yang jadikan tuh anime fantasi. Kalau cuman anime sihir-sihiran itu kayak anime yang temanya tuh di zaman dulu doang gitu. Bukan anime dengan tema fantasi, tapi anime dengan tema di zaman dulu. Contohnya seperti Kingdom itu kan settingannya kan zaman dulu ya, tapi nggak ada sihir-sihirnya sih ya. Ya seperti itu ya, atau Arslan Senki kan sama seperti itu aja. Makanya unsur fantasinya di sini ya paling nggak dirame-ramaikan lah ya. Itu aja sih ya. Lalu dan kecepatan itu menjadi hal yang sangat biasa saja sih bagi gue sih. Gue nggak terlalu peduli dengan itu karena memang sedari awal gue nonton anime itu hanya ingin melihat karakter Anos Voldigot dengan segala kegantengannya gitu kan. Mungkin lo juga sama seperti gue, tapi di sini gue tidak seorang home guy ya. Gue cuma menyukai karakternya aja karena beda dari yang lain gitu loh. Dia itu dicipok, dipeluk, senyum terus gitu, nggak pernah ngeblues gitu loh. Menurut gue karakter cowok yang hobinya ngeblues itu bukan cowok gitu, itu malu-maluin ras cowok gitu. Contohnya Rito Tulo Fudakus. Oke.
Jadi itu aja kali ya review gue. Mungkin ini akan jadi review lah, ada review lagi, review kedua gue, karena memang gue perlu berjam-jam untuk memuji-muji anime ini gitu. Ini hanya review, bukan puji-pujian. Jadi pujiannya akan gue simpan di video gue berikutnya. Dan terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.